Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Liis TV, tempat kita belajar bersama. Halo para sahabat pejuang PPG tahun 2025. Di video kali ini aku akan membahas soal atau analisis soal post-test untuk modul pembelajaran sosial emosional atau PSE. Ini yang pertama. Buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, silakan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi di video kali ini kita akan menganalisis soal. Nanti akan aku bacakan soal dan pilihan jawabannya. Nanti teman-teman bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Kita sama-sama belajar. Setelah itu baru kita analisis bersama-sama setiap opsi pilihan jawabannya. Oke, so buat teman-teman semuanya stay tune terus di video ini sampai selesai. Kita akan bahas terlebih dahulu pengertian dari pembelajaran sosial emosional atau PSE dalam konteks PPG. Jadi PSE ini adalah pendekatan yang membantu guru mengembangkan kompetensi untuk mengenali, mengelola, dan mengintegrasikan keterampilan sosial emosional dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan tersebut. Ini adalah definisi dari PSE, teman-teman. Jadi PSE adalah pendekatan pendidikan yang membantu siswa mengembangkan pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan dalam mengelola emosi, membangun hubungan yang sehat, menetapkan tujuan, dan mengambil keputusan dalam hidupnya. Tujuan PSE dalam PPG yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi guru dalam mengenali dan mengelola emosi sendiri dan juga siswa. Kemudian membantu guru menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan sosial emosional siswa. Dan yang terakhir yaitu mengintegrasikan PSE ke dalam pembelajaran sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan sosial emosional yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian komponen keterampilan sosial emosional atau KSE. Yang pertama yaitu kesadaran diri atau self awareness. Itu kemampuan untuk mengenali emosi dan kekuatan diri sendiri. Kemudian manajemen diri. Ini adalah kemampuan untuk mengelola emosi dan perilaku dengan efektif. Kemudian kesadaran sosial, ini adalah kemampuan untuk memahami emosi, perspektif, dan kebutuhan orang lain. Yang keempat yaitu keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan menjaga hubungan yang positif dengan orang lain. Dan terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini adalah kemampuan untuk membuat pilihan yang tepat dan bertanggung jawab. Manfaat dari PSE ini yang pertama yaitu meningkatkan prestasi belajar siswa, kemudian membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk kesuksesan di masa depan, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan juga produktif. Contoh penerapan PSE dalam pembelajaran. Yang pertama, menggunakan permainan peran untuk membantu siswa memahami emosi dan perspektif orang lain. Kemudian, menciptakan kegiatan kolaboratif yang mendorong siswa untuk bekerja sama dan berkomunikasi dengan efektif. Kemudian membahas isu-isu sosial dan emosional yang relevan dengan kehidupan siswa. Dan terakhir yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif. Buat teman-teman yang mau gabung WA Grup PPG 2025, teman-teman bisa klik link yang ada di kolom deskripsi atau di kolom komentar yang sudah aku sematkan ya teman-teman ya. Jadi kita belajar bersama melalui WA Grup bersama Liis TV. Ini gratis teman-teman kalau mau gabung ke WA Grupnya. Dan juga buat teman-teman para pejuang PPG yang mau ikut bimbel pendampingan PPG, teman-teman bisa menghubungi nomor yang ada di layar. Semoga teman-teman semuanya sukses dalam pendidikan PPG dan juga lolos PPG tahun 2025.
Oke, kita akan analisis soal yang ini teman-teman. Ini adalah soal post-test ya, untuk pembelajaran sosial emosional atau PSE. Aku bacakan soalnya, kemudian teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Setelah itu baru kita analisis pilihan jawabannya. Sekolah Anda melaksanakan program untuk mengasah empati peserta didik, dikarenakan tingginya kasus perundungan yang ada di sekolah. Setelah dilaksanakan program selama 1 semester, Anda merasa tidak ada perubahan yang signifikan. Hal yang sama juga dirasakan oleh guru lain. Di sisi lain, Anda tidak menjadi panitia dari program tersebut. Sebagai salah satu guru di sekolah itu, apa tindakan yang Anda lakukan? Apakah yang A, memfasilitasi diskusi antara guru yang menjadi panitia dan non-panitia? Yang B, berdiskusi dengan pihak panitia terkait target program yang diinginkan? Opsi yang ketiga, berupaya untuk menggali informasi dari peserta didik. Kemudian opsi yang keempat, meminta panitia untuk melakukan evaluasi program. Dan opsi yang terakhir yaitu merasa bukan menjadi tanggung jawab saya. Nah, menurut teman-teman, jadi jawaban yang paling tepat itu opsi yang mana? Boleh silahkan teman-teman tulis di kolom komentar sebelum kita bahas dan analisis setiap opsi pilihannya. Oke, mari kita analisis setiap pilihannya teman-teman. Kita akan analisis untuk opsi yang pertama, yaitu memfasilitasi diskusi antara guru yang menjadi panitia dan non-panitia. Pilihan ini sangat tepat teman-teman. Jadi dengan memfasilitasi diskusi, teman-teman itu bisa menciptakan ruang untuk berbagi perspektif, mengidentifikasi masalah, dan juga mencari solusi bersama. Guru panitia dapat menjelaskan program yang telah dilaksanakan. Nah, sementara guru yang non-panitia ini dapat memberikan umpan balik berdasarkan pengamatan mereka. Ini mendorong kolaborasi dan juga perbaikan program. Kemudian untuk opsi yang kedua, ini adalah berdiskusi dengan pihak panitia terkait target program yang diinginkan. Pilihan ini juga baik teman-teman, tetapi kurang komprehensif dibandingkan pilihan yang pertama tadi. Di sini berdiskusi tentang target program penting, tetapi perlu diikuti dengan diskusi yang lebih luas tentang pelaksanaan dan juga evaluasi program. Kemudian untuk opsi yang ketiga, yaitu berupaya untuk menggali informasi dari peserta didik. Pilihan ini sangat penting dan juga perlu dilakukan. Jadi menggali informasi dari peserta didik dapat memberikan wawasan yang berharga tentang efektivitas program dan juga pengalaman mereka terkait dengan perundungan. Namun pilihan ini lebih baik jika dikombinasikan dengan diskusi antar guru. Kemudian untuk opsi yang keempat yaitu meminta panitia untuk melakukan evaluasi program. Pilihan ini juga baik teman-teman, tetapi kurang proaktif. Sebagai guru, Anda dapat memberikan kontribusi yang lebih besar daripada hanya meminta panitia untuk melakukan evaluasi, memfasilitasi diskusi, dan memberikan umpan balik langsung akan lebih efektif. Kemudian, opsi yang terakhir yaitu merasa bukan menjadi tanggung jawab saya. Jadi pilihan ini jelas salah ya teman-teman ya. Jadi sebagai seorang guru, teman-teman itu memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga positif bagi semua peserta didik. Masalah perundungan adalah masalah sekolah secara keseluruhan dan semua guru harus terlibat dalam mengatasinya.
Seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya, pilihan jawaban yang paling tepat adalah memfasilitasi diskusi antara guru yang menjadi panitia dan juga non-panitia. Pilihan ini mendorong kolaborasi, berbagi perspektif, dan juga mencari solusi bersama. Selain itu, mendorong kolaborasi. Selain itu penting juga untuk berupaya untuk menggali informasi dari peserta didik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah perundungan dan efektivitas program. Gitu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa memahami soal ini dengan baik. Oke, kita lanjutkan untuk analisis soal berikutnya. Anda membeli makan siang di kantin, namun melihat antrean panjang di kasir. Ketika kasir melihat Anda ingin membayar, ia mempersilahkan Anda untuk langsung ke depan karena Anda seorang guru. Anda sebenarnya ingin mengantre sebagaimana yang biasanya Anda ajarkan, namun Anda sedang terburu-buru mempersiapkan materi pelajaran berikutnya. Apa tindakan Anda bila menghadapi kasus ini? Nah, silakan teman-teman coba jawab ya di kolom komentar. Di sini pilihan jawabannya yang pertama yaitu mengantre untuk menjadi contoh bagi guru dan juga peserta didik. Kemudian opsi yang kedua tetap mengantre sambil meminta untuk mempercepat pelayanan. Kemudian yang ketiga, tidak akan mendahului antrean bila tidak dalam kondisi mendesak. Opsi yang keempat yaitu merasa tidak nyaman ketika harus mendahului antrean tersebut. Atau opsi yang terakhir, segera membayar dan berterima kasih kepada kasir karena memberi izin. Nah, dalam kasus ini teman-teman, silakan coba teman-teman analisis menurut teman-teman ya, opsi mana yang memiliki jawaban paling tepat dan memiliki poin paling tinggi. Silakan teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, mari kita analisis setiap pilihan jawabannya teman-teman. Untuk opsi yang pertama yaitu mengantre untuk menjadi contoh bagi guru dan peserta didik. Pilihan ini sangat baik ya teman-teman ya. Jadi sebagai seorang guru, teman-teman itu memiliki tanggung jawab untuk mengantre contoh yang baik kepada peserta didik. Mengantre ini menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, kesabaran, dan juga kepatuhan terhadap aturan. Ini adalah nilai-nilai penting yang perlu ditanamkan kepada peserta didik. Kemudian opsi yang kedua yaitu tetap mengantre sambil meminta untuk mempercepat pelayanan. Pilihan ini kurang tepat teman-teman. Meskipun Anda sedang terburu-buru meminta perlakuan khusus atau mempercepat pelayanan saat sudah ditawari untuk mendahului antrean, ini dapat menimbulkan persepsi yang negatif dan juga bertentangan dengan prinsip kesetaraan. Kemudian opsi yang ketiga yaitu tidak akan mendahului antrean bila tidak dalam kondisi yang mendesak. Pilihan ini sebenarnya baik, tetapi kurang perspektif dalam konteks soal. Soal di sini menyebutkan bahwa Anda sedang terburu-buru. Nah, yang bisa dianggap sebagai kondisi mendesak. Namun, pilihan pertama lebih menekankan pada keteladanan. Kemudian opsi yang keempat, merasa tidak nyaman ketika harus mendahului antrean tersebut. Pilihan ini tuh mencerminkan kesadaran etis, teman-teman, tetapi tidak menunjukkan tindakan yang konkret. Merasa tidak nyaman saja ini tidak cukup, teman-teman. Anda perlu mengambil tindakan yang tepat. Kemudian opsi yang terakhir yaitu segera membayar dan berterima kasih kepada kasir karena telah memberikan izin. Pilihan ini kurang tepat. Meskipun berterima kasih adalah hal yang baik,
Menerima tawaran untuk mendahului antrean ini dapat mengirimkan pesan yang salah kepada peserta didik dan juga orang lain. Jadi kesimpulannya, pilihan jawaban yang paling tepat adalah mengantre untuk menjadi contoh bagi guru dan juga peserta didik. Pilihan ini paling mencerminkan tanggung jawab seorang guru untuk memberikan keteladanan yang baik dan menanamkan nilai-nilai positif kepada peserta didik. Begitu teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi untuk analisis soal post-test PSE-nya, teman-teman. Aku bacakan terlebih dahulu soalnya, kemudian teman-teman jawab di kolom komentar. Oke, di pertemuan hari ini Anda ingin peserta didik memberikan contoh-contoh konkret dari setiap sila Pancasila. Ketika Anda mencoba menanyakan satu persatu, ternyata mereka tidak dapat menyebutkan sila-sila tersebut. Padahal Anda telah menyampaikan materi tentang sila Pancasila beserta simbolnya masing-masing pada pertemuan sebelumnya. Sebagai guru PPKN, bagaimana Anda menyikapinya? Nah, di sini pilihan jawabannya opsi yang pertama yaitu membagi kelas ke dalam 5 kelompok berdasarkan sila dan mendiskusikan contoh di tiap kelompoknya. Kemudian opsi yang kedua yaitu meminta peserta didik mendiskusikan kelima contoh sila di dalam kelompok yang telah ditentukan. Kemudian opsi yang ketiga berupaya untuk membuat peserta didik melakukan aktivitas selain menulis dan juga menghafal. Kemudian opsi yang keempat yaitu memaklumi kesulitan peserta didik dalam mencari contoh konkret secara individual. Kemudian opsi yang kelima yaitu mengulangi materi sebelumnya dan meminta peserta didik memberi jawaban tertulis. Nah, menurut teman-teman untuk soal ini jawaban yang paling tepat itu yang mana? Yang memiliki poin tertinggi. Oke, mari kita analisis teman-teman setiap pilihan jawabannya ya. Yang pertama di sini membagi kelas ke dalam 5 kelompok, ini berdasarkan dengan sila dan juga mendiskusikan contoh di tiap kelompoknya. Pilihan ini sangat tepat teman-teman. Jadi dengan membagi kelas ke dalam kelompok berdasarkan sila, peserta didik itu dapat fokus pada satu sila dan berkolaborasi untuk mencari contoh-contoh konkret. Diskusi kelompok juga mendorong pembelajaran yang aktif dan juga pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian opsi yang kedua yaitu meminta peserta didik mendiskusikan kelima contoh sila di dalam kelompok yang telah ditentukan. Pilihan ini kurang tepat. Kenapa? Karena jika peserta didik kesulitan menyebutkan sila-sila Pancasila, meminta mereka mendiskusikan kelima contoh sila sekaligus, mungkin akan semakin membingungkan. Ini lebih baik fokus pada satu sila per kelompoknya gitu ya. Kemudian opsi yang ketiga yaitu berupaya untuk membuat peserta didik melakukan aktivitas selain menulis dan juga menghafal. Pilihan ini sangat baik dan juga penting dalam pembelajaran PPKN teman-teman ya. Tapi aktivitas selain menulis dan juga menghafal ini dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Namun dalam konteks soal, pilihan pertama ini lebih spesifik dan juga relevan dengan masalah yang dihadapi. Kemudian opsi yang keempat yaitu memaklumi kesulitan peserta didik dalam mencari contoh konkret secara individual. Pilihan ini kurang tepat. Meskipun penting untuk memahami kesulitan peserta didik, guru ini perlu mengambil tindakan untuk membantu mereka memahami materi. Memaklumi saja tidak cukup ya, teman-teman ya. Kemudian opsi yang terakhir yaitu mengulangi materi sebelumnya dan meminta peserta didik memberi jawaban tertulis. Pilihan yang ini kurang tepat teman-teman.
Jadi jika metode sebelumnya atau penyampaian materi dan simbol ini tidak berhasil, mengulanginya dengan cara yang sama, yaitu dengan jawaban tertulis, kemungkinan besar tidak akan memberikan hasil yang berbeda. Jadi, kesimpulannya, pilihan jawaban yang paling tepat adalah membagi kelas ke dalam 5 kelompok berdasarkan dengan sila dan mendiskusikan contoh di tiap kelompoknya. Pilihan ini mendorong pembelajaran yang aktif, kolaborasi, dan juga pemahaman yang lebih mendalam tentang sila-sila Pancasila. Begitu ya teman-teman ya. Mari kita lanjutkan lagi untuk analisis soal post-test pembelajaran sosial emosional. Aku bacakan terlebih dahulu soalnya, kemudian teman-teman silahkan jawab di kolom komentar ya. Baru kita analisis setiap opsi pilihannya. Sinta adalah keponakan Anda yang bersekolah di tempat Anda mengajar. 1 tahun terakhir, ia mengalami kesulitan berkonsentrasi dan penurunan nilai dikarenakan kondisi orang tuanya yang sering berkonflik di rumah. Ketika Anda menyampaikan kepada orang tua, mereka meminta Anda untuk membantu nilai Sinta. Anda ingin menolak permintaan tersebut, namun merasa iba dengan Sinta. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Jadi apa yang akan teman-teman lakukan? Di sini pilihan jawabannya, opsi yang pertama yaitu meminta orang tua untuk bersama-sama membantu Sinta tanpa melakukan pelanggaran etika. Kemudian opsi yang kedua yaitu menyatakan penolakan secara tegas karena hal tersebut tidak sesuai dengan integritas guru. Kemudian opsi yang ketiga yaitu mencoba menolak dengan penyampaian yang halus dan juga sopan. Kemudian opsi yang keempat yaitu memahami bahwa saya memiliki integritas yang harus dijaga. Kemudian opsi yang terakhir yaitu melakukan permintaan tersebut namun tidak di semua mata pelajaran. Nah, menurut teman-teman nih, jawaban yang memiliki opsi tertinggi ini yang mana? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, mari kita bahas teman-teman. Kita analisis setiap pilihan jawabannya. Untuk opsi yang pertama, yaitu meminta orang tua untuk bersama-sama membantu Sinta tanpa melakukan pelanggaran etika. Pilihan ini sangat tepat, teman-teman. Sebagai seorang guru, Anda dapat memberikan saran kepada orang tua Sinta tentang bagaimana cara membantu Sinta belajar tanpa melanggar etika. Misalnya, menyarankan untuk ikut bimbingan belajar, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah, atau berkonsultasi dengan psikolog. Kemudian untuk opsi yang kedua, yaitu menyatakan penolakan secara tegas karena hal tersebut tidak sesuai dengan integritas guru. Pilihan ini baik teman-teman, tetapi kurang bijaksana. Jadi menolak secara tegas mungkin akan menyakiti perasaan orang tua Sinta dan juga tidak menyelesaikan masalah. Jadi lebih baik mencari solusi yang etis dan tetap membantu Sinta. Kemudian opsi yang ketiga yaitu mencoba menolak dengan penyampaian yang halus dan juga sopan. Pilihan ini baik, tetapi kurang spesifik. Jadi penting untuk tidak hanya menolak dengan halus, tetapi juga memberikan alternatif solusi yang etis. Kemudian opsi yang keempat yaitu memahami bahwa saya memiliki integritas yang harus dijaga. Pilihan ini penting, tetapi tidak menunjukkan tindakan yang konkret. Memahami integritas saja tidak cukup, teman-teman. Jadi teman-teman perlu mengambil tindakan yang tepat untuk menjaganya. Kemudian, opsi yang terakhir yaitu melakukan permintaan tersebut. Namun, tidak semua mata pelajaran. Pilihan ini jelas salah ya teman-teman. Jadi memberikan bantuan nilai secara tidak adil, meskipun hanya di beberapa mata pelajaran,
tetap merupakan pelanggaran etika dan dapat merugikan siswa lain. Jadi kesimpulannya, pilihan jawaban yang paling tepat adalah meminta orang tua dan untuk bersama-sama membantu Sinta tanpa melakukan pelanggaran etika. Pilihan ini menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepedulian terhadap Sinta tanpa melanggar aturan. Begitu teman-teman ya. Semoga teman-teman paham. Kita lanjutkan lagi teman-teman untuk analisis soal post-test PSE. Aku bacakan soalnya, kemudian teman-teman tulis menurut teman-teman jawaban yang paling tepat itu yang mana. Baru kita akan analisis setiap pilihan jawabannya. Oke, salah seorang peserta didik di kelas Anda sudah seminggu tidak masuk sekolah dikarenakan sakit. Sebagai guru kelas, Anda bermaksud mengajak teman-temannya untuk menjenguk. Hampir seluruh peserta didik dengan antusias merespon ajakan tersebut. Namun, ada 5 orang yang menolak karena khawatir akan tertular. Tindakan apa yang Anda prioritaskan bila Anda menghadapi situasi tersebut? Nah, untuk pilihan jawabannya, opsi yang pertama yaitu mengajak semua teman menjenguk dengan memastikan bahwa peserta didik itu aman dikunjungi. Kemudian opsi yang kedua yaitu meminta semua teman untuk menjenguk dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian opsi yang ketiga yaitu berusaha untuk menanamkan bahwa menjenguk itu sebagai bentuk empati. Kemudian opsi yang keempat yaitu berharap semua teman-teman di kelas mau menjenguk juga. Dan opsi yang terakhir yaitu hanya mengajak peserta didik yang mau ikut, serta untuk menjenguk temannya. Jadi menurut teman-teman pilihan jawaban yang tepat untuk soal ini yang mana nih? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar menurut teman-teman jawabannya yang mana. Oke, mari kita analisis setiap pilihannya teman-teman. Yang pertama yaitu mengajak semua teman menjenguk dengan memastikan bahwa peserta didik itu aman dikunjungi. Pilihan yang ini kurang tepat teman-teman. Jadi meskipun penting untuk memastikan keamanan, memaksa atau mengajak semua siswa untuk menjenguk ketika ada kekhawatiran tertular, ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan juga melanggar hak siswa untuk merasa aman. Kemudian opsi yang kedua, meminta semua teman untuk menjenguk dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Pilihan ini juga kurang tepat teman-teman, jadi memaksa siswa untuk menjenguk meskipun dengan protokol kesehatan. Jadi tidak menghormati kekhawatiran mereka. Menjenguk seharusnya ini didasari oleh keinginan dan juga empati ya. Jadi bukan karena paksaan. Kemudian opsi yang ketiga yaitu berusaha untuk menanamkan bahwa menjenguk itu sebagai bentuk empati. Pilihan ini baik teman-teman dan juga penting. Menanamkan nilai empati adalah bagian dari pendidikan karakter. Namun dalam situasi ini menanamkan empati perlu dilakukan dengan bijaksana dan juga tidak memaksa. Kemudian opsi yang keempat yaitu berharap semua teman-teman di kelas mau menjenguk juga. Pilihan ini pasif dan juga tidak menunjukkan tindakan yang proaktif. Sebagai guru, Anda perlu mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi situasi tersebut. Kemudian opsi yang terakhir yaitu hanya mengajak peserta didik yang mau ikut serta untuk menjenguk temannya. Pilihan ini paling tepat. Kenapa? Karena pilihan ini menghormati kekhawatiran siswa yang menolak, tetapi memberikan kesempatan bagi siswa yang ingin menjenguk dan tidak memaksa siapapun. Ini juga memberikan contoh bahwa empati harus tulus dan tidak dipaksakan. Jadi kesimpulannya, pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah hanya mengajak peserta didik yang mau ikut serta untuk menjenguk temannya. Pilihan ini menghormati hak siswa, mendorong empati secara sukarela, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Buat teman-teman yang mau gabung WA Grup PPG 2025,
Teman-teman bisa klik link yang ada di kolom deskripsi atau di kolom komentar yang sudah aku sematkan ya teman-teman ya. Jadi kita belajar bersama melalui WA Group bersama YISTP. Ini gratis teman-teman kalau mau gabung ke WA grupnya. Dan juga buat teman-teman para pejuang PPG yang mau ikut bimbel pendampingan PPG, teman-teman bisa menghubungi nomor yang ada di layar. Semoga teman-teman semuanya sukses dalam pendidikan PPG dan juga lolos PPG tahun 2025. Oke, kita lanjutkan lagi untuk analisis soal berikutnya. Aku bacakan terlebih dahulu soalnya dan juga pilihan jawabannya, kemudian teman-teman silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Baru setelah itu kita analisis bersama-sama untuk setiap pilihan jawabannya. Di kelas Anda ada kelompok peserta didik yang tampak dominan di kelas. Namun ada pula peserta didik yang cenderung pasif dan malu bila harus tampil di depan umum. Selaku guru kelas, Anda sudah meminta kepada semua peserta didik untuk meningkatkan keberaniannya dalam menyampaikan pendapat. Namun belum ada perubahan yang signifikan. Jika menemui kasus tersebut, apa yang Anda lakukan? Untuk opsi pilihannya, yang pertama yaitu meminta teman-teman memberi semangat kepada teman yang sudah lebih berani. Kemudian opsi yang kedua, memberikan apresiasi kepada peserta didik yang berani bertanya. Kemudian opsi yang ketiga yaitu berupaya mempersuasi agar semua berani menyampaikan pendapatnya. Opsi yang keempat yaitu menyadari bahwa beberapa orang membutuhkan waktu untuk tampil di depan umum. Atau opsi yang terakhir, langsung menunjuk peserta didik yang tampak malu dan pasif untuk bertanya. Menurut teman-teman, opsi pilihan mana yang memiliki poin tertinggi? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, mari kita bahas ya. Kita analisis setiap pilihan jawabannya. Untuk opsi yang pertama, yaitu meminta teman-teman memberi semangat kepada teman yang sudah lebih berani. Pilihan ini kurang tepat, jadi memberi semangat kepada yang sudah berani, ini tidak membantu peserta didik yang malu dan juga pasif, teman-teman. Kemudian untuk opsi yang kedua, yaitu memberikan apresiasi kepada peserta didik yang berani bertanya. Pilihan ini juga baik, tetapi tidak menyelesaikan masalah peserta didik yang pasif. Apresiasi bisa memotivasi, tetapi tidak mengatasi rasa malu. Kemudian opsi yang ketiga yaitu berupaya mempersuasi agar semua berani menyampaikan pendapatnya. Pilihan ini kurang tepat, kurang efektif gitulah teman-teman. Karena mempersuasi mungkin tidak cukup untuk mengatasi rasa malu yang mendalam. Kemudian opsi yang keempat yaitu menyadari bahwa beberapa orang membutuhkan waktu untuk tampil di depan umum. Pilihan ini paling tepat teman-teman. Sebagai guru, penting untuk memahami bahwa setiap peserta didik itu memiliki kecepatan belajar dan tingkat kepercayaan diri yang berbeda. Jadi memberikan waktu dan dukungan adalah kuncinya. Kemudian untuk opsi yang terakhir yaitu langsung menunjuk peserta didik yang tampak malu dan pasif untuk bertanya. Pilihan ini sangat tidak tepat. Jadi tindakan ini bisa mempermalukan peserta didik dan juga memperburuk rasa malu mereka. Jadi kesimpulannya pilihan jawaban yang paling tepat adalah menyadari bahwa beberapa orang memang membutuhkan waktu untuk tampil di depan umum. Sebagai guru, teman-teman juga perlu bersabar dan juga memberikan dukungan yang tepat kepada peserta didik yang malu dan pasif tersebut. Mari kita lanjutkan lagi untuk analisis soal post-test berikutnya, teman-teman. Aku bacakan terlebih dahulu soalnya dan juga pilihan jawabannya, kemudian teman-teman silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Baru setelah itu kita akan analisis setiap pilihan jawabannya.
Anda ditugaskan membimbing peserta didik dalam menghadapi lomba olimpiade antar sekolah. Ketika mengetahui peserta didik dari sekolah lain, Anda menyadari bahwa kompetisinya akan sangat tinggi. Namun, Anda tetap berupaya membimbing peserta didik yang menjadi tanggung jawab Anda secara intensif. Ternyata tim yang Anda bimbing belum berhasil menjadi juara, sehingga membuat para peserta didik Anda merasa kecewa. Sebagai guru mereka, bagaimana Anda menyikapinya? Untuk pilihan jawabannya, yang pertama yaitu mengidentifikasi penyebab kekalahan. Kemudian opsi yang kedua, menekankan pada pengalaman yang diperoleh. Kemudian opsi yang ketiga, tetap menyemangati mereka. Opsi yang keempat yaitu memahami kekecewaan mereka, dan opsi yang terakhir yaitu merasa bahwa upaya yang dilakukan sia-sia saja. Nah, menurut teman-teman, jawaban yang paling tepat yang memiliki poin tertinggi itu yang mana? Silakan teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, mari kita analisis setiap pilihan jawabannya, teman-teman. Untuk opsi yang pertama ya teman-teman ya, jadi mengidentifikasi penyebab kekalahan. Pilihan ini sangat baik teman-teman. Dengan mengidentifikasi penyebab kekalahan, Anda dapat membantu peserta didik memahami di mana mereka perlu meningkatkan kemampuan mereka. Ini juga menunjukkan bahwa teman-teman ini peduli dengan perkembangan mereka. Kemudian untuk opsi yang kedua, yaitu menekankan pada pengalaman yang diperoleh. Pilihan ini juga sangat baik, menekankan pada pengalaman yang diperoleh, membantu peserta didik melihat nilai dari usaha mereka. Meskipun mereka tidak menang, teman-teman. Ini juga membantu mereka belajar dari pengalaman tersebut. Kemudian, tetap menyemangati mereka. Pilihan ini penting. Jadi menyemangati peserta didik membantu mereka ini mengatasi kekecewaan dan juga tetap termotivasi untuk mencoba lagi di masa depan nanti. Kemudian opsi yang keempat yaitu memahami kekecewaan mereka. Pilihan ini juga sangat penting. Memahami dan mengakui kekecewaan peserta didik menunjukkan bahwa teman-teman ini peduli dan juga dengan perasaan mereka gitu ya. Ini membantu mereka merasa didukung dan juga dipahami. Kemudian opsi yang terakhir yaitu merasa bahwa upaya yang dilakukan ini sia-sia. Jadi pilihan ini tuh sangat tidak tepat teman-teman. Sebagai guru, Anda tidak boleh merasa bahwa upaya Anda sia-sia. Setiap pengalaman belajar, baik menang ataupun kalah, itu memiliki nilai teman-teman. Jadi kesimpulannya nih ya, jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang pertama. Jadi mengidentifikasi penyebab kekalahannya. Jadi kalau lebih bagus lagi kalau memang pilihan jawabannya ini dikombinasikan teman-teman. Jadi yang pertama diidentifikasi dulu penyebab kekalahannya, kemudian menekankan pada pengalaman yang diperoleh, kemudian tetap menyemangati mereka dan juga memahami kekecewaan mereka. Jadi keempat pilihan ini tuh merupakan sikap yang suportif, reflektif dan juga berorientasi pada pertumbuhan ya teman-teman ya. Jadi mungkin ada tindakan tambahan yang bisa dilakukan selanjutnya. Adakan diskusi kelompok untuk membahas pengalaman lomba, kemudian bantu peserta didik membuat rencana untuk meningkatkan kemampuan mereka di masa depan, kemudian rayakan usaha dan juga kemajuan mereka. Jadi bukan hanya kemenangan saja. Kemudian beri contoh tentang bagaimana tokoh-tokoh sukses belajar dari sebuah kegagalan. Seperti itu, teman-teman. Mau lebih banyak tips dan trik lulus PPG 2025? Jangan sampai ketinggalan ya. Simpan video ini biar nggak lupa. Like kalau kamu relate, share ke teman-teman pejuang PPG, tag teman kamu yang butuh info ini, dan follow IISTP untuk info PPG terbaru setiap harinya. Untuk informasi bimbel PPG, silakan cek link di bio ya, atau teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, see you di next video.